warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Novi Kristianti, Saya Syakila. Saya Justisia Febrianda. Di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai fungsi dua peubah. Turunan berarah Dan aturan rantai. Langsung saja kita membahas mengenai fungsi Dua peubah. fungsi dua peubah. Nah, definisi dari fungsi dua peubah merupakan aturan yang mengaitkan setiap pasangan terurut XY tepat dengan satu Z, yaitu setiap pasangan terurut yang dimana itu adalah XY akan dipasangkan tepat dengan satu Z, yang dimana itu adalah FXY. Jika kita notasikan, F ini fungsi dua peubah yang mana ia memetakan A menuju R, yang dimana A ini himpunan bagian dari R2 sehingga dia memetakan R2 menuju R. Ya, jadi notasinya akan menjadi XY memetakan ke Z sama dengan FXY. Nah, bisa kita lihat di gambar ini. Ini adalah domain dan ini adalah Z ya. Jadi setiap pasangan terurut XY pada domain ini akan dipasangkan ke Z. Seperti pada contoh gambar ini dapat kita lihat XY dipetakan ke FXY yang mana itu sesuai dengan fungsinya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai domain daerah asal atau kita sebut juga dengan DF. Jadi daerah asal ini sudah dirumuskan seperti ini ya teman-teman, yaitu XY elemen dari R2 yang dimana memiliki syarat yaitu FXY elemen R. Jadi syaratnya itu FXY ini harus beranggotakan bilangan real. Itu syaratnya. Kalau dia tidak beranggotakan bilangan real, maka dia tidak memenuhi syarat. Ya. Di sini kita memasuki contoh. Di sini ada contoh, tentukan dan gambarkan DF dari FXY sama dengan X kuadrat plus 4Y kuadrat. Jadi di sini kita jawab, kita masukkan ke rumusnya. XY elemen dari R2 yang dimana FXY ya di sini ya. Di sini FXY-nya adalah X kuadrat plus 4Y kuadrat elemen R atau elemen bilangan real. Nah, penjelasannya gimana? Jadi, untuk X dan Y di sini karena dia harus memenuhi syarat, yaitu dimana dia harus elemen dari R, maka kita masukkan nilai berapapun di X dan Y ini, hasilnya dia adalah bilangan real gitu. Jadi untuk soal ini cukup kita buat X, Y elemen dari R2. Nah, kenapa seperti ini? Karena intinya ini semuanya ini adalah elemen dari bilangan real. Untuk gambarnya sendiri, jadi dia ini bisa di mana saja ya. Dia condong di mana saja karena dia bilangan real seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua. Di sini ada soal tentukan dan gambarkan DF dari FXY sama dengan sepertiga akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Jadi kita masih berpatokan dengan rumus. Kita masukkan DF sama dengan XY elemen dari R2 yang dimana sepertiga akar dari 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat elemen dari R. Nah, untuk ini merupakan sebuah masalah ya, karena fungsinya ini fungsi ya. Nah, karena di sini nilai di bawah dari akar itu, nilai yang ada di bawah akar itu tidak boleh bernilai negatif. Jadi untuk itu di sini kita kerjakan 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat sama dengan lebih dari 0, sehingga dia tidak boleh negatif ya, tidak boleh minus.
Terus gimana biar dia persamaan ini itu hasilnya itu lebih dari sama dengan 0, jadi tidak kurang dari 0 ya. Nah, jadi untuk itu konstantanya kita pindahkan ke kanan, kemudian untuk nilai yang negatifnya ini masing-masing kita kalikan dengan plus 1 sehingga dia akan bernilai positif. Jadi 9x kuadrat plus 4y kuadrat lebih dari sama dengan 36. Ya. Oke, di sini 36. Maaf. Untuk ini karena dia sudah dioperasikan, tandanya berubah ya. Kurang dari sama dengan 36. Ya. Kemudian dia akan menjadi XY elemen dari F2, di mana ini kita masuk ke persamaan elips 2. Di sini X kuadrat sehingga di sini menjadi 3 kuadrat plus Y kuadrat, di sini 4 menjadi 2 kuadrat kurang dari sama dengan 1 ya. Nah, untuk gambarnya sendiri ya, karena ini adalah persamaan elips sehingga di sini 2. Maaf, kita harus lihat dulu sini ya. Ini X, ini Y, X ini 3, Y ini 2, sehingga dia itu akan X nya itu adalah 3, X nya itu adalah 3 min 3 dan Y nya itu akan menjadi 2 min 2. Jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah domainnya seperti itu. Kali ini kita akan belajar turunan berarah dan gradien. Nah, perhatikan lagi fungsi dua peubah f, x, y turunan parsial f, x, y dan fy, x, y mengukur laju perubahan dan kemiringan garis singgung pada arah sejajar sumbu x dan y. Nah, sasaran kita sekarang itu adalah mempelajari laju perubahan f pada sembarang arah yang mengarahkan kita pada konsep turunan berarah, kemudian dihubungkan dengan gradien. Kita harus mengetahui cara penulisan vektor. Andaikan P sama dengan x, y serta I dan J adalah vektor-vektor satuan pada arah x dan y positif, maka turunan parsial di P dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, fx di titik P sama dengan limit H mendekati 0, fp tambah hi dikurang fb per h. Begitu pula dengan yang y, fy di titik P sama dengan limit H mendekati 0, fp ditambah hj dikurang fp per h. Kita masuk ke definisinya. Untuk setiap vektor satuan U, turunan berarah F di P pada arah U didefinisikan sebagai D F di titik P sama dengan limit H mendekati 0, F
tambah HU dikurang FP per H. Dengan catatan limitnya harus ada. Sekarang kita masuk ke contohnya. Jika fx, y sama dengan fx kuadrat dikurang xy tambah 3y kuadrat, tentukan turunan berarah f di 2, min 1 pada arah vektor A 4 sama dengan 4i ditambah 3j. Nah, penyelesaiannya itu kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Fx-nya yaitu fxy sama dengan fx kuadrat dikurang xy ditambah 3y kuadrat. Lalu p-nya ini ya 2, min 1. Oke, 2, min 1. Lalu vektor A nih ya, vektor A-nya itu adalah 4i ditambah 3j sama dengan 4,3. Lalu apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah D df di titik P searah dengan vektor A. Itu yang ditanya. Oke. Apa yang kita lakukan pertama yaitu mencari turunan terhadap X dan Y. Oke, ini adalah fx ini turunan 4x kuadrat yaitu adalah 8x, turunan xy adalah minus y, lalu turunan 3y ini 0 ya hasilnya. Lalu fy x, y turunan y dari 4x kuadrat ini adalah 0. Lalu turunan min x y yaitu adalah min x. Lalu selanjutnya turunan dari 3y kuadrat yaitu 6y. Oke, selanjutnya kita akan mencari gradiennya atau del. Gradiennya itu dari sini 4x kuadrat kurang xy ditambah 3y kuadrat. Maaf. Gradien fp-nya ini kita ambil dari yang ini tadi. 8x dikurang y dan min x ditambah 6y. Berarti di sini 8x dikurang y, min x ditambah 6y. Lalu ini p-nya ini ya 2, min 1. Jadi kita cara nulisnya seperti ini. F 2, min 1. Lalu kita langsung masukkan aja. Ini x dan ini y. Nah, kita masukkan ke dalam sini. 8 kali 2 lalu dikurang min 1, min 2 ditambah 6 min 1. Oke. Lalu kita jumlahkan. Ini 16. Ini ditambah 1, ini min 2 dikurang lalu hasilnya 17, min 8. Oke,
gradien yang sudah kita dapatkan, kita bisa mencari apa yang ditanyakan tadi. D, F di titik P dengan garis arah dengan vektor A, yaitu dengan seperti ini. A per panjang A dikali del FP. A-nya adalah yang mana ya ini? A-nya ini adalah 4,3 per akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, lalu dikali 17,8. Tinggal kita hitung. Ini 4 dikali 17 dan 3 dikali min 8. Hasilnya adalah 68 ditambah negatif 24 per akar 25. Nah, hasilnya adalah 44 per 5. Sekian dari saya. Nah, di sini kita akan masuk kepada aturan rantai. Nah, di mana aturan rantai ini digunakan untuk menentukan fungsi komposisi antara fungsi dua keubah dengan fungsi vektor, dan dapat digunakan untuk menentukan turunan dari fungsi satu keubah yang diberikan secara implisit. Nah, sebenarnya di sini aturan rantai di sini ada dua versi, di mana di sini saya akan membahas tentang aturan rantai versi pertama. Nah, di sini jika diketahui X adalah fungsi yang bergantung terhadap T dan Y adalah fungsi yang bergantung terhadap T juga. Di keduanya diasumsikan mempunyai turunan di T. Lalu ada Z, di mana Z adalah fungsi f, x, y, yang dia juga mempunyai turunan di x, t, yt. Maka Z akan sama dengan f, x, t, yt yang pasti mempunyai turunan di T. Cara mencari turunannya itu dengan turunan Z terhadap T akan sama dengan turunan parsial Z terhadap X dikalikan dengan turunan X terhadap T ditambah turunan Z terhadap Y dikalikan dengan turunan Y terhadap T. Nah, di sini bisa kita lihat pada suku pertama ini bahwasannya kita ini menurunkan fungsi Z di sepanjang X. Kemudian turunan X ini akan kita kalikan terhadap T. Ditambah pada suku kedua ini bisa kita lihat kita ini menurunkan fungsi Z di sepanjang Y, di mana nanti kita akan mengalihkan turunan Y ini terhadap T. Di sini kita akan masuk kepada contoh soal. Di sini misalkan Z sama dengan X pangkat 3, Y dengan X sama dengan 2T, dan Y sama dengan T pangkat 2. Di sini ada misalnya tadi antara Z dan T. Sini bisa kita cari awalnya parsial Z terhadap X, dimana parsial Z terhadap X. Di sini kita bisa anggap Y itu adalah konstan. Maka turunan parsial Z terhadap X itu adalah 3X pangkat 2 Y. Kemudian yang kedua di sini kita cari turunan X terhadap T. Turunan X terhadap T dari 2T ini adalah 2. Kemudian ditambah kita cari turunan parsial Z terhadap Y. Ini Z terhadap Y, maka di sini kita bisa beranggapan X ini adalah konstan. Maka X pangkat 3. Kemudian di sini kita cari turunan Y terhadap T. Y adalah T pangkat 2, maka 2T. Kemudian di sini bisa kita sederhanakan.
Nah, di sini ada X. X ini kita akan masukkan 2T. X adalah 2T pangkat 2. Kemudian Y-nya adalah T pangkat 2. Ditambah X ini adalah 2T. 2 dikali 2T pangkat 3 T. Maka hasil perjumlahan dari ini adalah 40 T pangkat 4. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aturan rantai versi kedua. Oke, jika X sama dengan X, S, T dan Y sama dengan Y, S, T mempunyai turunan parsial di S, T dan Z sama dengan F, X, Y mempunyai turunan di X, S, T, Y, S, T, maka Z, F, Z sama dengan F, X, S, T dan Y, S, T mempunyai turunan di S, T dengan do Z per do S sama dengan do Z per do X dikali do X per do S ditambah do Z per do Y dikali do Y per do S. Begitu pula dengan yang T. Ini dibacanya turunan parsial Z terhadap S. Jadi ini turunan parsial Z terhadap T. Jadi sama dengan do Z per do X dikali do X per do Z ditambah do Z per do Y dikali do Y per do T. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh. Misalkan Z sama dengan X kuadrat Y dengan X sama dengan S plus T dan Y sama dengan 1 dikurang ST, maka jawabannya adalah kita pakai rumus ini ya. Berarti turunan parsial Z terhadap X. Nah, berarti kita ambil dari Z ini. Turunannya akan menjadi 2 XY. Lalu turunan yang di sebelah sini, turunan parsial X terhadap S, yaitu adalah 1. Ditambah bagian ini do Z per do Y atau turunan parsial Z terhadap Y. Itu adalah X kuadrat. Lalu selanjutnya kita langsung aja ya. Ini 1. Nah, lalu selanjutnya kita masukkan aja X ini kita masukkan. Kita saling memasukkan 2 S plus T lalu 1 dikurang ST dengan T S plus T kuadrat. Nah, begini hasilnya. Begitu pula dengan yang T, turunan parsial Z terhadap T itu sama ya, caranya seperti ini. Turunannya adalah 2XY. Lalu selanjutnya ada 1 ditambah X kuadrat kurang X. Kita jumlahkan 2 S plus T lalu 1 dikurang ST kurang S
Ini adalah contoh soal dari aturan rantai versi kedua. Sekian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau bisa juga mohon dibantu koreksi di kolom komentar. Dan semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman sekalian yang menyaksikannya. Sebagai penutup kami ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum